Halo, masih bersama saya Aliam Sbara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita menentukan metode penghitungan volume benda putar. Kapan kita harus menggunakan cakram, cincin, atau kulit tabung. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, misalkan kita punya suatu daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3 tambah 2X min X kuadrat, sumbu Y positif dan sumbu X positif. Nah, kita ingin mengetahui apa sih atau berapa sih volume dari benda putar yang dihasilkan ketika kita memutar D ini terhadap sumbu Y. Ya. Nah, untuk menentukan volumenya, pertama kita kan perlu memotong-motong daerah D ini. Kita punya dua opsi. Apakah kita akan memotongnya secara vertikal, secara tegak, atau secara mendatar. Misalkan kita pilih secara tegak. Kita ambil potongan tegak sejauh X. Ya. Nah, sekarang kita lihat benda apa sih yang dihasilkan kalau kita memutar potongan tegak ini terhadap sumbu putar yang diberikan. Sumbu putarnya adalah sumbu Y. Sekarang kalau kita punya potongan ini, kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, kira-kira apa yang kita dapatkan? Gimana? Apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan suatu kulit tabung. Untuk menghitung volume satu kulit tabung ini, kita akan memerlukan keliling dari lingkaran, kemudian tinggi dari kulit tabungnya dikali dengan tebalnya. Ya. Nah, kelilingnya ditentukan oleh jari-jarinya. Jari-jarinya ini adalah persis merupakan jarak dari si elemen potongan yang kita ambil tadi terhadap sumbu putar. Jaraknya adalah X. Berarti kelilingnya adalah 2pi dikali jari-jari. 2pi dikali X. Tingginya adalah tinggi dari elemen ini, yakni 3 tambah 2X min X kuadrat. Tebalnya adalah delta X. Dengan demikian, si volume satu kulit tabung ini adalah 2πx dikali 3 tambah 2X min X kuadrat dikalikan dengan delta X. Untuk menghitung volume keseluruhan ketika kita memutar daerah D ini terhadap sumbu Y, kita tinggal mengintegralkan ekspresi yang seperti ini. Integralnya dari mana sampai mana? Kita lihat saja, si potongan tegak ini kita milikinya mulai dari X berapa sampai X berapa. X yang paling kirinya adalah X sama dengan 0, X paling kanannya adalah X sama dengan 3. Dengan demikian, integralnya adalah integral dari 0 sampai 3 seluruh ekspresi ini dx. Jadi tinggal gantikan delta x-nya dengan dx. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita sebetulnya nggak memilih bahwa kita ingin menggunakan metode kulit tabung, itu didiktekan oleh elemen tegak yang kita pilih. Elemen tegak ini setelah kita pilih, kemudian kita lihat ketika kita putar terhadap sumbu putarnya, oh ternyata dia berbentuk kulit tabung. Jadinya ya kita gunakan metode kulit tabung. Ya. Nah, sekarang misalkan alih-alih kita mengambil elemen tegak seperti pada contoh yang barusan kita lihat, misalnya kita ambil elemen yang mendatar. Ya. Elemen yang mendatar seperti ini. Nah, ketika kita memotong-motong daerah D, kita harus memastikan bahwa satu potongan yang kita pilih itu, yang kita ambil, dia mewakili semua potongan yang lain. Nah, dalam hal ini, kalau kita ambil potongan di sini, apakah si potongan ini sudah mewakili semua situasi yang mungkin? Bagaimana cara melihatnya apakah ini sudah mewakili atau tidak? Ya, kita ambil potongan-potongan di beberapa daerah yang berbeda. Misalkan di sinilah, katakanlah. Kemudian ambil di sini, ya. Misalkan kalau kita ambil di sini, nah, ada perbedaan antara potongan yang merah ini dengan potongan yang putih. Apa coba bedanya? Bedanya, yang putih, sebelah kirinya dibatasi oleh sumbu Y, sedangkan sebelah kanannya dibatasi oleh parabola ini. Sedangkan untuk elemen yang merah ini, baik bagian kiri, baik sisi kiri ataupun sisi kanannya dibatasi oleh parabola yang ini. Berarti si elemen ini tidak mewakili semua potongan yang lain, ya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati di sini. Nah, tapi dua potongan ini sudah mewakili semua
situasi yang ada. Kalau kita ambil potongan di antara 0 dan 3, maka dia mirip potongan yang putih ini. Sedangkan kalau kita ambil potongan dari 3 ke atas, dia akan menyerupai potongan yang merah ini. Nah, sekarang kita lihat si masing-masing potongan yang putih dan merah ini, kalau kita putar terhadap sumbu putarnya, terhadap sumbu Y, objek-objek apa saja yang dihasilkan? Kira-kira kalau yang ini, yang bawah, yang putih, kalau diputar, jadinya apa? Jadinya cakram ya. Kalau yang ini, jadinya cincin. Jadi seperti ini. Yang di atas berupa cincin, yang di bawah berupa cakram. Nah, kalau kita ingin menyatakan si volumenya sebagai integral, kita harus membagi dua daerahnya. Ya. Kita bagi dua, kita bagi menjadi volume 1 dan volume 2. Untuk volume 1, kita menggunakan cakram untuk menghitung volumenya. Sedangkan untuk volume 2, kita menggunakan metode cincin untuk menghitung volumenya. Ya, jadi, saya tekankan lagi, metodenya itu didiktekan oleh elemen apa yang sudah kita pilih. Apa hasil dari memutar elemen yang kita pilih tadi ketika kita putar terhadap sumbu putar. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Masih daerah D yang seperti tadi, tapi sekarang kita ingin memutar terhadap sumbu X. Ya. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa kita punya dua pilihan. Apakah kita potong secara tegak ataukah kita potong secara mendatar. Nah, kalau kita lihat situasi yang tadi dan Anda punya dua pilihan tadi, Anda kira-kira mau memilih yang mana? Apakah tegak atau mendatar? Dalam situasi yang tadi ya. Kalau saya pribadi akan memilih yang tegak. Kenapa? Karena saya nggak perlu membedakan menjadi dua buah integral, menjadi dua buah daerah, menjadi dua buah volume. Ya. Nah, dalam hal ini juga karena alasan tersebut, kita akan lagi-lagi memilih potongan tegak. Tidak berarti bahwa kita nggak bisa mengerjakan dengan potongan yang mendatar. Ya. Ini karena kita melihat bahwa dengan memotong secara tegak, perhitungannya akan lebih sederhana. Oke, kita pilih potongan tegak. Kemudian kita tinjau apa hasil dari si potongan tegak ini kalau kita putar mengelilingi sumbu X. Apa kira-kira hasilnya? Hasilnya berupa sebuah cakram. Volume cakram, gimana cara ngitungnya? Luas alas dikali tinggi. Ya, ini kayak silinder aja ya. Silinder. Jadi alasnya atau luas tutupnya, luas alasnya sama dengan pi dikali jari-jari. Jari-jarinya berasal dari tinggi elemen ini. Tingginya adalah 3 tambah 2x min x kuadrat. Dengan demikian, si volumenya pi dikali jari-jari kuadrat, kemudian dikali dengan tebalnya, delta x. Jadi ini elemen satu, volume satu elemennya. Ya. Sehingga volume seluruhnya, tinggal kita integralkan ekspresi ini, mulai dari x yang paling kiri sampai x yang paling kanan. Jadi integral dari 0 sampai 3, ekspresi ini dx. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Kita ingin memutar masih daerah D yang tadi, tapi sekarang terhadap garis Y sama dengan min 1. Ya, kita punya elemen ini. Ingat, metodenya didiktekan oleh objek apa yang dihasilkan ketika kita memutar si elemen yang berwarna biru tua ini terhadap garis Y sama dengan min 1. Apa objek yang dihasilkan di sini? Kita dapatkan sebuah cincin. Untuk menghitung volume cincin, kita perlu jari-jari luar, yakni jarak dari sumbu putar ke ujung si elemen yang biru ini. Dan jari-jari dalamnya adalah dari sumbu putar ke pangkal dari si elemen yang biru. Ya. Nah, untuk mendapatkan jari-jari luar, kita lihat saja kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Tadi si kurva ini adalah 3 tambah 2x min x kuadrat. Yang ini min 1. Jadi 3 tambah 2x min x kuadrat dikurangi min 1. Atau sama saja dengan 1 ditambah ini. Ya. Oke, jadi jari-jari luarnya adalah 4 ditambah 2x min x kuadrat. Jari-jari dalamnya adalah 1. Jadi volume elemennya adalah pi dikali jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat, yang ini, dikali dengan tebalnya. Tebalnya adalah
delta X. Volume yang sesungguhnya adalah kita integralkan semua ekspresi ini mulai dari X yang paling kiri sampai X yang paling kanan. Mulai dari 0 sampai 3. Oke, terakhir ini kita masih punya daerah D. Kita ingin melihat bagaimana kita bisa mendapatkan volume dari benda putar ketika kita memutar daerah D ini terhadap garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Ini elemen tegak yang kita pilih. Si metodenya ditentukan oleh elemen yang kita pilih, apa hasilnya ketika kita memutar elemen ini. Kalau kita putar mengelilingi garis X sama dengan 4, kira-kira apa yang dapat? Yang didapat adalah suatu kulit tabung. Kulit tabung kita perlu kelilingnya, kita perlu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah jarak dari si elemen yang kita miliki, si potongan yang kita miliki ke sumbu putar. Berapa jaraknya? Dari pangkal, dari titik asal ke garis X sama dengan 4 berjarak 4. Dari sini ke situ, atau si elemennya berjarak X. Berarti dari sini ke sumbu putar jaraknya adalah 4 dikurangi X. Ya. Berarti kelilingnya adalah 2pi dikali 4 min X, kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu ini, dikalikan dengan tebalnya. Jadi kita dapatkan si volume satu kulit tabungnya adalah ekspresi ini, 2pi 4 min X, 3 tambah 2X min X kuadrat delta X. Volume yang sesungguhnya kita tinggal integralkan ekspresi ini, mulai dari X yang terkiri, X sama dengan 0, sampai X yang terkanan. Dari 0 sampai 3. Ya, jadi ini adalah volumenya. Oke, demikian contoh-contoh yang kita lihat. Jadi saya tekankan lagi, metode yang mana yang kita gunakan, kulit tabungkah atau cincin atau cakram, itu ditentukan dengan elemen apa yang kita pilih. Setelah kita milih apakah kita mengambil potongan tegak atau potongan mendatar, kemudian kita tinggal lihat saja hasilnya. Hasil dari pemutaran potongan ini apakah nanti dia berbentuk cincinkah, atau berbentuk kulit tabungkah, atau berbentuk cakram. Dari sana kita tinggal melanjutkan. Oke, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan soal ini. Jadi tadi di beberapa soal kita hanya meninjau satu bentuk potongan saja, yakni potongan tegak saja. Ya. Nah, Anda coba tuliskan si volume benda putar sebagai integral, tapi sekarang Anda menggunakan elemen-elemen potongan yang mendatar. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video Matematika 1A selanjutnya. Salam.